Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya percaya bahwa tentunya kita tetap dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan sekarang dalam program acara Menyapa, selama 15 menit kurang lebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Kau berikan buat kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, atau mungkin kami sudah melakukannya dan segera memulainya, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini saya akan membagikan dengan tema menggenapi rencana Tuhan yang akan diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Yang terakhir ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan pada waktu itu Bapak Yahweh berbicara kepada Yosua bahwa hamba Tuhan Musa sudah mati. Ini berarti bahwa setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Entah itu orang biasa, orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang terpelajar, hamba Tuhan, dan juga semua orang akan mengalami kematian. Dan kematian itu biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena sakit penyakit, atau yang kedua adalah karena kecelakaan. Bagaimana dengan yang bunuh diri? Ya, asal saudara bukan melakukan hal itu. Saya percaya bahwa itulah penyebab kematian. Tapi kita juga pernah baca di firman Tuhan, ada seseorang yang diangkat, yaitu yang bernama Henokh. Dan kita percaya bahwa di depan kita tidak akan lama lagi akan terjadi pengangkatan orang-orang percaya. Dan kita percaya bahwa kita mengimani dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita percaya bahwa kita akan juga diangkat pada waktu Tuhan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi dikatakan bahwa hambaku Musa sudah mati. Mati itu bukan karena usia masih sudah tua ataupun usia masih muda. Kematian itu bisa terjadi kepada setiap orang. Kalau intinya adalah ketika tugas Tuhan sudah selesai kepada orang itu, bahwa orang itu akan meninggalkan dunia ini. Dan seperti yang terjadi kepada Musa adalah Musa ketika dia mau meninggal, dia sudah tahu. Kenapa? Karena Tuhan memberitahukannya kepada Musa. Dikatakan pada Musa bahwa Musa, lihatlah tanah perjanjian, tapi engkau tidak akan masuk ke dalamnya. Berarti Musa sudah mendapatkan pemberitahuan daripada Tuhan bahwa dia cuma sampai di tempat itu dan tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan biarlah ketika kita nanti menghadap Tuhan nantinya, kita percaya bahwa kita sudah menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan selama kita ada di dunia ini. Itu jadi setiap hamba Tuhan mungkin yang meninggal karena penyakit COVID atau karena lainnya, berarti tugas mereka sudah selesai di dalam dunia ini. Kemudian ayat yang kedua dikatakan begini kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sekarang ada tugas baru dari Bapak Yahweh untuk Yosua, di mana Yosua akan masuk ke dalam tanah perjanjian, membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada tugas yang diberikan kepada Tuhan, kepada Yosua. Nah, kita yang masih hidup sekarang ini dalam anugerah Tuhan, berarti kita masih ada tugas yang harus kita selesaikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperbesar kerajaan sorga di muka bumi ini. Dan pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup menggenapi rencana Tuhan selama kita ada di dunia ini. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan saudara dan saya hanya asal-asalan.
Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, berarti ada tugas yang harus kita selesaikan, yaitu apa? Untuk membawa seluruh orang yang ada di dunia ini, di kota ini, di bangsa ini, untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka. Itulah tugas yang Tuhan tempatkan buat setiap kita. Jadi dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, saudara lakukan, saudara sebagai pegawai, saudara sebagai pemimpin perusahaan, saudara sebagai guru, saudara sebagai apapun saudara ditempatkan, pastikan saudara adalah orang-orang yang mau menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Pastikan saudara tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga ketika saudara melakukan hal itu, melakukan kegiatan saudara, saudara melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara tahu bahwa ada tugas, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kehidupan saudara dan saya, bukan hanya bekerja, bukan hanya melakukan rutinitas setiap hari, tapi yang terutama adalah kita tahu panggilan kita tahu tugas kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini dan mempermuliakan nama Yesus. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Musa dan kepada Yosua dan kepada setiap kita, bahwa ada setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki kita akan diberikan oleh kita. Berarti segala usaha pekerjaan yang kita lakukan akan Tuhan buat berhasil. Kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan, karena kita sedang melakukan tugas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ketika kita melakukan tugas yang Tuhan berikan buat kita, jangan takut saudara, Tuhan akan menambahkan hikmat, Tuhan akan menambahkan pengurapan buat saudara. Saudara akan melakukan segala sesuatu dengan hikmat yang dari Tuhan, dan saudara akan melihat keberhasilan demi keberhasilan terjadi dalam kehidupan saudara. Ayat yang kelima yang terakhir, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan firman Tuhan kepada Yosua, Yosua jangan takut, tidak ada satu orang pun yang bisa menghadapi engkau seumur hidupmu. Demikian juga Tuhan berbicara buat setiap kita, tidak ada satu orang pun, tidak ada hal apapun, pandemi, virus corona atau apapun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya pasti akan berhasil, karena Tuhan menyertai setiap kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan situasi yang terjadi sekarang di dunia ini, karena kita percaya bahwa apa yang terdapat dalam diri kita, yaitu Roh Tuhan, pencipta langit dan bumi, pencipta segalanya, bekerja di dalam kehidupan kita dan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya bahwa kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap tantangan, melewati setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita percaya ketika kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara tidak perlu takut dengan semua kebutuhan, saudara tidak perlu takut dengan semua apa yang saudara akan jalani dalam kehidupan saudara, karena firman Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, mari kita jalankan hari-hari di depan kita dengan penuh keyakinan bahwa kita sedang menjalankan atau kita sedang mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan segala pekerjaan kita dengan satu tujuan, untuk mempermuliakan nama Yesus melalui kehidupan kita. Amin.